Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Zadan Izam Islam. Nama saya Regino Syafa. Nama saya John Zakir Afani. Nama saya Aziz Sultanisha. Nama saya Andrian Rifki. Dan kami akan menampilkan dokumentasi kegiatan kita. Diperbankan itu namanya fraud ya. Jadi fraud itu sebuah bentuk penyelewengan atau unsur kesengajaan ya. Jadi fraud itu banyak. Jadi nggak hanya di kasus korupsi uang aja. Misalnya kesewenangan dia sebagai pimpinan itu bisa menyelewengkan apa tanda tangan gitu. Itu juga termasuk fraud. Jadi unsurnya banyak. Jadi terutama yang paling banyak ya kebetulan di kasus kredit, terus habis itu pencurian uang nasabah itu terutama yang paling banyak sih itu. Yang pertama fraud itu ada yang sifatnya merger, non-merger, sama yang bahaya itu adalah finance. Jadi kalau non-merger itu biasanya mungkin karena seharusnya nih nasabah itu harusnya tanda tangan di sini, tapi dia lupa tanda tangan, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi biasanya yang paling bahaya itu finance. Misalnya yang paling bahaya itu kredit topengan. Misalnya jeneng sampean itu sebagai marketing ya, itu misalnya seorang ini nggak layak untuk dikasih kredit gitu. Misalnya dia mampunya hanya 10 juta tapi di markup 100 juta. Itu yang lebih berbahaya seperti itu. Terus habis itu memanipulasi data itu juga bisa termasuk data masuk indikasi fraud. Istilahnya. Ya, yang pertama nanti pesan-pesan juga ya buat anak muda nanti terpenting pertama jauhi hidup yang berlebihan, terus jauhi istilahnya rasa ingin punya, ingin kaya gitu. Janganlah, nanti kita hidup sewajarnya aja. Jadi nggak semua yang kita pengen itu harus kita dapat gitu. Jadi kita hidup sewajarnya aja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Relationship Manager Bank BRI, kami menemukan bahwa praktik fraud atau kecurangan masih menjadi tantangan serius dalam lingkungan kerja. Fraud tidak hanya terjadi dalam bentuk besar, tetapi juga dalam bentuk kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Kasus seperti manipulasi data kredit, penyalahgunaan wewenang, hingga pencurian dana nasabah dapat merugikan institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Faktor utama yang memicu perilaku ini adalah gaya hidup hedonis serta lemahnya integritas individu. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pencegahan dan penguatan budaya anti korupsi sejak dini. Untuk mengurangi resiko terjadinya fraud, langkah pencegahan harus dimulai dari individu maupun institusi. Kami merekomendasikan peningkatan literasi anti korupsi melalui edukasi rutin, terutama bagi pekerja yang berhadapan langsung dengan data dan keuangan. Penguatan integritas pribadi, hidup sederhana, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja menjadi kunci utama pencegahan. Selain itu, organisasi perlu memperketat sistem audit dan menyediakan jalur pelaporan yang aman. Melalui kampanye poster ini kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa pencegahan korupsi dimulai dari kebiasaan kecil yang jujur.